Bab 407, Bola Roh Jahat. Miliknya. Lin Chen menghirup udara dan menatap energi jahat yang menetap di dantiannya dengan heran. Berdengung. Xiao Ding terus memuntahkan sejumlah besar energi jahat. Setelah dimurnikan oleh Xiao Ding, energi jahat ini tidak berpengaruh pada Lin Chen. Setelah mengalir melalui meridian di tubuhnya, energi jahat itu memasuki dantiannya. Hanya sebagian kecil dari roh jahat yang memasuki dantian yang diintegrasikan ke dalam esensi sejatinya, sementara sebagian besar menetap di pusat dantian. Banyaknya roh jahat ini membuat Lin Chen terdiam. Saat tripod kecil terus-menerus memuntahkan roh jahat ke dalam dantiannya, roh jahat tersebut akhirnya membentuk bola roh jahat di tengah dantiannya. Itu adalah roh jahat yang sangat kuat. Jika bola roh jahat ini dilepaskan, itu akan membunuh penguasa tertinggi alam Tao sejati secara instan. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, merasa takut dengan bola roh jahat di dantiannya. Setelah pengamatan yang begitu lama, Lin Chen juga menemukan bahwa setelah dimurnikan oleh Xiao Ding, roh-roh jahat ini tidak akan membahayakan dirinya, tetapi roh-roh jahat yang begitu kuat membentuk manik bundar di tengah dantiannya, dan dia tidak dapat membantu. Tapi sedikit mengernyit. Jika roh-roh jahat ini tiba-tiba meletus, maka Lin Chen akan menunggu kematian. Untungnya, belum ada tanda-tanda roh jahat ini keluar, dan dengan pemikiran di benak Lin Chen, dia benar-benar mampu mengendalikan bola energi jahat ini. Namun, Xiao Ding masih memuntahkan roh jahat pada saat ini, dan roh jahat ini terus memasuki dantiannya, jadi Lin Chen tidak mencoba mengendalikan bola roh jahat. Bagaimanapun juga, energi jahat yang dikeluarkan oleh telapak tangan raksasa milik Wang Chengtian begitu besar bahkan dapat menghalangi sinar matahari. Bisa dibayangkan jumlah energi jahat tersebut sangat besar. Jika Xiao Ding tidak dapat menyerap energi jahat tersebut, Lin Chen benar. Di bawah tangan Wang Chengtian, dia mati di telapak tangannya. Tapi Xiao Ding menyerap semua energi jahat yang dikeluarkan oleh Wang Chengtian, jadi butuh waktu lama untuk memurnikannya. Lin Chen diam-diam menunggu semua roh jahat memasuki dantiannya, dan tetap tak bergerak dengan kaki bersilang, seolah-olah seorang biksu tua sedang bermeditasi. Di samping, Xialan dan Xiao Baoxiong memandang Lin Chen, yang duduk bersila dan tidak bergerak, dengan rasa khawatir. Apa yang dilakukan Lin Chen dengan roh jahat yang begitu kuat? Xialan bergumam, menatap Lin Chen dengan sedikit cemberut. Ketika kuali kecil di benak Lin Chen memuntahkan roh jahat ini juga mempengaruhi lingkungan sekitar, sehingga Xialan dan Xiao Baoxiong bisa merasakannya. Meskipun semua roh jahat yang dimuntahkan oleh Xiao Ding memasuki dantian Lin Chen, meskipun demikian, Xialan dan Xiao Baoxiong masih merasakan roh jahat yang sangat kuat. Jika mereka tidak kuat dalam pikiran dan ulet dalam kemauan, mereka akan terpengaruh oleh Lin Chen. Roh jahat yang keluar dari tubuh Chen terpengaruh. Xialan dan Xiao Baoxiong tidak mengetahui situasi yang dihadapi Lin Chen saat ini, jadi mereka hanya bisa menunggu di pinggir lapangan. Awalnya, Xialan berencana untuk pergi setelah berurusan dengan Gu Changhong dan Wang Chengtian dan kembali ke kerajaan suci Yongtai. Namun, Lin Chen tiba-tiba mulai berlatih saat ini. Tentu saja, Xialan tidak bisa pergi dan hanya bisa tinggal di sini untuk menemani Lin Chen. Setelah beberapa saat, energi jahat yang meletus dari Lin Chen tiba-tiba menghilang. Hah! Xialan menoleh dan menatap Lin Chen. Lin Chen tiba-tiba berdiri dari tanah, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia mengabaikan Xialan, tetapi melambaikan tangannya. Tiba-tiba, aura jahat yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba keluar, menutupi area sekitarnya. Dunia ini. Merasakan aura jahat ini, Xialan tiba-tiba tampak ngeri dan mundur beberapa langkah tanpa sadar. Ho ho! Beruang kecil yang kejam itu juga meraung ketakutan dan melangkah mundur, sangat takut dengan aura jahat yang memancar dari tubuh Lin Chen. Dan di bawah aura jahat ini, baik Xialan maupun Xiao Baoxiong merasa pikiran mereka terpengaruh. Saat bertarung dalam situasi ini, kekuatan mereka jauh lebih rendah dari biasanya. Pergi. Lin Chen melontarkan satu kata, dan saat berikutnya, bola bundar hitam keluar dari mulutnya, itu adalah bola roh jahat yang telah menetap di dantiannya. Bola ini hanya seukuran kuku dan berwarna hitam seluruhnya, bola sekecil itu mengandung energi jahat yang sangat kaya dan murni. Saat bola roh jahat keluar, energi jahat yang luar biasa tiba-tiba meledak dari manik, dan matahari dan bulan menjadi redup. Ekspresi Xiao Baoxiong dan Xialan berubah, dan mereka hampir memuntahkan darah. Bahkan wajah Lin Chen sedikit berubah pucat. Itu adalah roh jahat yang sangat kuat. Saya khawatir saya bahkan tidak perlu memblokir bola ini ketika menyerang. Karena roh jahat itu, bahkan Xialan pasti akan mati begitu dia dipukul.
Anda harus tahu bahwa Sialan berada di tahap akhir dari alam Dao sejati, dan kebugaran fisiknya sangat kuat, mencapai 2,1 juta kilogram. Dia juga memiliki kemampuan untuk menguasai maksud pedang waktu. Kekuatan keseluruhannya lebih kuat dari rata-rata menguasai puncak alam Dao sejati. Bahkan jika Gu Changhong berada di puncak alam Dao sejati, akan membutuhkan waktu untuk membunuhnya. Namun, saat berhadapan dengan bola roh jahat ini, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk menolaknya. Sementara Sialan berpikir, ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah. Dengan kekuatan jiwanya yang sangat kuat, dia agak tidak mampu mengendalikan bola roh jahat. Tetapi jika bola roh jahat ini lepas dari kendalinya, setelah meledak, kekuatannya pasti akan memusnahkan mayat Lin Chen, Sialan, dan beruang kecil yang kejam. Ups! Melihat bola roh jahat yang bergetar di udara dan tampaknya di luar kendali, Lin Chen menghirup udara dingin, tidak berani ceroboh sama sekali. Dia memusatkan kekuatan jiwanya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengunci bola roh jahat dan melepaskannya sepenuhnya. Lin Chen tidak berani untuk terus mengeluarkan bola roh jahat dari dantiannya. Dia membungkus bola roh jahat itu dengan kekuatan jiwanya, lalu membuka mulutnya sedikit dan menelan bola roh jahat itu ke dalam dantiannya. Anehnya, begitu bola roh jahat memasuki tubuh Lin Chen, bola itu segera menjadi stabil. Mungkinkah setelah dimurnikan oleh Xiao Ding, bola roh jahat ini tidak akan menyakitiku? Melihat situasi ini, Lin Chen juga bingung di dalam hatinya. Ketika bola roh jahat terlepas dari tubuh Lin Chen, itu akan meletus dengan energi jahat yang sangat besar sehingga bahkan Lin Chen tidak dapat mengendalikannya. Setelah kembali ke tubuh Lin Chen, bola roh jahat akan tenang tanpa perilaku radikal. Lin Chen, ini. Setelah Lin Chen menarik bola roh jahat, semua energi jahat di sekitarnya segera menghilang. Roh-roh jahat ini awalnya dilepaskan oleh bola roh jahat. Pada saat ini, bola roh jahat diambil kembali oleh Lin Chen, dan itu menghilang secara alami. Tanpa penindasan roh jahat, Sialan dan Bao Xiong kecil kembali normal. Sialan menarik napas dalam-dalam dan menatap Lin Chen dengan ekspresi sangat terkejut. Ho. Beruang kecil yang kejam itu juga meraung 2 kali, tampak bingung. Saat ini, ancaman bola jahat telah dihilangkan, dan Lin Chen tidak perlu khawatir lagi. Yixiao berkata, ini adalah bola yang dibentuk oleh energi jahat yang terkondensasi. Wang Chengtian menggunakan raksasa palem untuk menyerang saya sebelumnya dan melepaskan sejumlah besar energi jahat. Hasilnya, saya menyerap semua energi jahat dan menggunakannya untuk membentuk kejahatan ini bola energi. Terbentuknya bola energi jahat, bisa dikatakan kecelakaan. Lin Chen juga tidak menyangka Xiao Ding bisa menyerap roh jahat dan kemudian membentuk manik jahat ini. Sialan mengangguk sedikit dan berkata, bola roh jahat ini mengandung roh jahat yang sangat kuat. Setelah diledakkan, bahkan orang kuat di tahap awal alam Baoyuan akan terluka parah. Ini benar. Lin Chen sudah merasakan beberapa darinya. Kekuatan bola roh jahat sebelumnya. Meskipun sulit untuk mengendalikan bola roh jahat setelah dipisahkan dari tubuh Lin Chen, bahkan jika kekuatan jiwa Lin Chen sangat kuat, tidak ada keraguan bahwa kekuatannya juga sangat kuat. Setelah pecah, bahkan orang yang kuat pada tahap awal alam Baoyuan akan dapat mengendalikannya, jika tidak, mereka akan terluka parah. Jika itu berada di pusat ledakan bola roh jahat, bahkan mereka yang berada di tahap awal alam Baoyuan pun bisa mati. Kekuatan bola roh jahat membuat Lin Chen merasa takut dan pada saat yang sama sangat terkejut. Dengan bola roh jahat ini, Lin Chen setara dengan memiliki kartu truf tambahan. Setelah dia bertemu orang kuat di tahap awal alam Baoyuan, dia tidak akan berdaya untuk melawan. Hati Lin Chen tergerak, dan dia tiba-tiba teringat bahwa setelah roh jahat yang dimuntahkan oleh Xiao Ding memasuki dantiannya, sebagian kecil darinya diintegrasikan ke dalam esensi sejatinya. Saat itu, di tempat warisan, dua bersaudara Wang Dong dan Wang An berlatih Xuan Binggong. Esensi sejati mengandung energi es Xuan. Seni bela diri yang dilakukan dengan esensi sejati ini sangat kuat. Sekarang esensi sejati saya mengandung lebih banyak energi daripada es Xuan. Roh jahat bahkan lebih menakutkan, saya tidak tahu seberapa kuat keterampilan seni bela diri itu. Berpikir dalam benaknya, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bersemangat untuk mencobanya. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan pedang roh sejati, lalu mengayunkan pedang roh sejati ke depan, energi sebenarnya dari dantiannya melonjak dengan gila-gilaan, dan keterampilan bela diri segera dilepaskan. Taklukkan iblis. Aduh. Bayangan ular piton sepanjang 1000 kaki tiba-tiba muncul di udara, matanya dingin dan ganas. Yang paling penting adalah bayangan ular piton itu sebenarnya mengandung energi jahat yang sangat kuat.
Meskipun ini roh jahatnya tidak banyak, jika mereka benar-benar bertarung akan memberikan dampak tertentu pada musuh, sehingga mengurangi kekuatan mereka dan melakukan hal-hal yang tidak terduga. Esensi sebenarnya mengandung energi jahat. Sialan memiliki visi yang luas, dan dia bisa melihat keajaiban seni bela diri Lin Chen dalam sekejap. Teknik seni bela diri Lin Chen begitu kuat sehingga bahkan seorang prajurit puncak di tahap akhir dari alam Dao sejati harus berhati-hati, itu pasti dapat menangani prajurit rata-rata di tahap akhir dari alam Dao sejati. Dan kalian harus tahu bahwa kekuatan teknik pedang penakluk iblis lebih besar dari yang sebelumnya, dan bertahan tanpa henti. Jika Lin Chen melakukan dua gerakan berikutnya secara berurutan, kekuatannya hanya akan meningkat ke level lain. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Lin Chen. Dia membalikkan tangannya dan menyingkirkan pedang roh sejati. Dia mengangguk sedikit ke arah sialan dan berkata, bagian dari roh jahat ini telah diintegrasikan ke dalam esensi sejatiku. Sialan tampak tidak percaya. Dia melirik Lin Chen. Pertama kali dia bertemu Lin Chen adalah di utara puncak pedang ilahi di domain Wuyang. Pada saat itu, sialan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Lin Chen dengan misteri, membuat Lin Chen merasa malu. Kedua kalinya dia bertemu Lin Chen menggunakan metode yang kuat untuk membunuhnya secara langsung, tetapi dia tidak dapat menghadapi Gu Changfeng, master puncak alam Dao sejati, yang mengejutkannya. Sekarang, kekuatan Lin Chen jauh melebihi sialan, hanya beberapa bulan telah berlalu. Sialan terkejut dengan bakat dan pemahaman Lin Chen, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Pemahaman Lin Chen kuat, dan pemahamannya juga bagus. Mereka berdua jenius yang unik. Tidak ada yang lebih buruk dari yang lain, biarlah sendirian ini hanya bisa dikatakan bahwa Lin Chen beruntung mendapatkan bola roh jahat. Beri sialan waktu, dia pasti akan menyusul Lin Chen dan bahkan mengalahkan Lin Chen. Sekarang masalahnya telah terselesaikan, saatnya aku pergi. Warna aneh muncul di mata sialan, dan dia berkata kepada Lin Chen tanpa ekspresi. Bab 408, Rahasia Tak Terlihat. Pergi. Tidak ada perjamuan di dunia yang berlangsung selamanya. Lin Chen dan sialan akan berpisah cepat atau lambat. Bagaimanapun, tujuan Lin Chen adalah wilayah Feng Lei untuk menghadiri janji yang dibuat oleh Suge Hong, Deng Qingwu, Jiang Yue dan lainnya, dan sialan mereka ingin kembali ke kerajaan suci Yongtai, dan tempat yang ingin mereka tuju berbeda. Ho ho. Little Storm Bear menggeram dengan enggan, seolah dia tidak mau meninggalkan sialan. Senyuman muncul di bibir sialan, dia sangat menyayangi beruang kecil itu, terutama karena lelaki kecil itu terlihat sangat manis saat ini. Dia menyentuh kepala beruang badai kecil itu, dan kemudian menatap Lin Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia membuka mulutnya dan hendak berbicara pada saat ini, aura luar biasa tiba-tiba menyelimuti Lin Chen, sialan dan Little Bao Xiong. Momentum ini sangat kuat, berkali-kali lebih kuat dari momentum yang dikeluarkan oleh Gu Changhong dan Wang Chengtian. Di bawah momentum ini, ekspresi dua pria dan satu binatang tiba-tiba berubah, dan mereka merasakan energi sebenarnya di dantian tidak mengalir dengan lancar. Dan mereka merasa tidak nyaman di sekujur tubuh mereka. Anda harus tahu bahwa baik Gu Changhong maupun Wang Chengtian tidak merasakan hal ini ketika mereka bertemu Gu Changhong dan Wang Chengtian, yang berada di puncak alam Dao sejati. Namun, mereka semua merasa tidak nyaman dengan momentum ini, sehingga tingkat kultivasi orang tersebut siapa yang melepaskan momentum ini tidak menjadi masalah, apa yang telah dicapai. Orang kuat di alam Baoyuan. Lin Chen dan sialan saling memandang, dan ekspresi mereka menjadi gelap. Mereka yang bisa membuat mereka merasa seperti ini setidaknya adalah mereka yang berada di tahap awal alam Baoyuan. Orang kuat di alam Baoyuan dapat memicu rahasia langit dan bumi, dan kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dihadapi oleh seorang pejuang di alam Dao sejati. Aura yang mereka pancarkan dari tubuh mereka sendiri dapat dengan kuat menekan para pejuang alam Dao sejati. Jika bukan karena kebugaran fisik Lin Chen, sialan dan Xiao Baoxiong, saya khawatir di bawah aura ini, dua orang dan satu binatang buas itu akan terbunuh. Muntah darah dan luka serius. Hampir saat pikiran mereka terlintas di benak mereka, tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan dua orang dan binatang itu. Pria tua berambut putih itulah yang mencegat Gu Changhong sebelumnya. Tentu saja, itu kamu. Wajah lelaki tua berambut putih itu tampak sedikit jelek. Dia melihat sekeliling sejenak, dan segera melihat Wang Chengtian yang telah berubah menjadi sepotong daging, dan sejumlah besar tanaman merambat layu di sekelilingnya. Situasi ini, dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Gu Changhong, dia tahu tanpa berpikir bahwa dua orang dan satu binatang di depannya adalah Lin Chen, sialan dan Little Bao Xiong.
Seperti yang dipikirkan Lin Chen dan Sialan, lelaki tua berambut putih itu berada di tahap awal alam Baoyuan, tetapi mereka tidak dapat melihat budidaya lelaki tua berambut putih itu. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia. Kata Lin Chen, pria tua berambut putih ini berada di alam Baoyuan, dan Lin Chen tidak ingin berkonflik dengannya. Dia memang anak laki-laki dari tanah tandus, tidak punya sopan santun. Lelaki tua berambut putih itu mendengus dingin. Etiket. Lin Chen mencibir, sebelum Yang Mulia tiba, Anda melepaskan aura Anda untuk merayu kami. Apakah itu untuk menipu kami yang lemah? Sekarang Anda berbicara tentang etiket dengan kami. Yang disebut orang baik yang tidak datang tidak baik, lelaki tua berambut putih ini datang dengan nada mengancam, jelas ingin berurusan dengan mereka. Lagi pula, jika dia tidak memiliki tujuan ini, mengapa dia muncul seperti ini? Dalam keadaan seperti itu, mengapa Lin Chen masih memanggilnya senior? Anak laki-laki yang bergigi tajam. Pria tua berambut putih itu tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Dia menatap dingin ke arah Lin Chen dan Xiao Baoxiong, dan berkata dengan suara yang dalam, saya adalah tetua tertinggi dari keluarga Wang. Silakan undang saya junior, tentu saja kamu harus memanggilku senior ketika kamu melihatku. Karena itu, lelaki tua berambut putih itu tidak ingin memikirkan topik ini lagi. Lagi pula, di matanya, Lin Chen sudah mati, jadi mengapa dia harus banyak bicara dengan orang mati? Bunuh aku, anggota keluarga Wang, Lin Chen. Kamu pasti mati. Setelah lelaki tua berambut putih itu mengatakan sesuatu dengan dingin, ekspresinya tiba-tiba berubah dan ekspresinya tiba-tiba menjadi ramah. Dia tersenyum ringan pada Sialan dan berkata dengan nada senior, kamu adalah Sialan, kan? Ya, Raja adalah naga di antara manusia. Nona Sialan tidak lebih lemah dari Raja ketika dia masih muda. Di masa depan, dia pasti akan menjadi orang yang kuat. Setelah jeda, lelaki tua berambut putih itu melanjutkan, Nyonya datang ke sini. Tapi Nona Xia yakinlah bahwa Gu Changhong telah dibunuh olehku. Pria tua berambut putih itu benar-benar bisa membalikkan punggungnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Sebelumnya dia penuh dengan niat membunuh terhadap Lin Chen, tapi detik berikutnya dia sangat baik pada Sialan. Orang tua berambut putih tahu asal-usul Sialan, dan dia memiliki visi yang luas. Kuang Guang tahu konsekuensi membunuh Sialan lebih baik daripada Wang Chengtian, jadi dia menurunkan wajah lamanya dan mengambil inisiatif untuk meminta maaf seperti seorang junior. Jika tidak, jika orang lain, dia akan ditampar sampai mati. Baik Lin Chen dan Xia. Lan beberapa terkejut melihat betapa cepatnya sikap lelaki tua berambut putih itu berubah. Tak lama kemudian, mereka berdua tertarik dengan kata-kata lelaki tua berambut putih itu. Gu Changhong dibunuh oleh lelaki tua berambut putih itu. Ini jauh di luar dugaan mereka. Awalnya, mereka mengira setelah pelarian Gu Changhong, saya khawatir tidak ada harapan untuk membunuhnya lagi, kecuali ada kesempatan untuk bertemu Gu Changhong lagi, tapi benua Tianling ini sangat besar, bertemu seseorang secara kebetulan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun, Gu Changhong berbakat. Setelah lolos dari kejaran Lin Chen dan Sialan, dia bertemu dengan si berambut putih lelaki tua di depannya dan dibunuh oleh yang terakhir. Nona Xia, inilah yang terjadi. Lin Chen berkolusi dengan monster dan membunuh pejuang manusia. Hari ini jika Anda ingin melakukan keadilan bagi surga, mundur saja dan lihat. Pria tua berambut putih itu berkata dengan tenang. Mulut Lin Chen menunjukkan sentuhan sarkasme. Begitu lelaki tua berambut putih itu berbicara, dia pertama-tama mengenakan topi besar pada dirinya sendiri dan mendorong dirinya ke sisi moralitas yang berlawanan. Dia adalah benar-benar munafik. Tapi, lelaki tua berambut putih ini adalah lelaki kuat di tahap awal alam Baoyuan. Dengan kekuatan Lin Chen saat ini, jika dia bertarung dengannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tapi lelaki tua berambut putih itu juga sangat takut pada Sialan. Tepatnya, dia takut dengan kekuatan di belakang Sialan. Dia tahu bahwa pemimpin kerajaan suci Yongtai memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia takut jika lelaki tua berambut putih itu membunuh Sialan di sini pada saat ini, pemimpin kerajaan suci Yongtai akan mengetahuinya pada detik berikutnya. Membunuh putri raja akan menyebabkan raja menjadi marah, konsekuensinya jelas tidak dapat ditanggung oleh lelaki tua berambut putih itu. Kapan waktunya datang, lelaki tua berambut putih itu melarikan diri ke ujung bumi dan itu tidak akan membantu. Oleh karena itu, dengan Sialan di sini, lelaki tua berambut putih itu tidak akan mampu menghadapi Lin Chen dan Xiao Baoxiong. Aku ingin membujuk Sialan untuk pergi lebih dulu. Sayangnya, lelaki tua berambut putih itu jelas-jelas bergumam pada Sialan.
Bagaimana bisa sialan begitu mudah ditangani ketika dia bisa datang ke domain Wuyang dari kerajaan suci Yongtai sendirian? Terlebih lagi, tidak peduli apakah Wang Chengtian adalah Gu Changhong yang telah jatuh ke dalam jebakan, dan sudah menjadi fakta bahwa Wang Chengtian ingin membunuh sialan. Dendam antara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan oleh lelaki tua berambut putih hanya dengan beberapa kata. Sialan mencibir dan berkata, "Yang mulia, Anda benar-benar punya ide bagus. Jika saya membunuh semua orang di keluarga Wang Anda dan kemudian meminta maaf kepada Anda, maukah Anda bersedia?" Ekspresi pria tua berambut putih itu tiba-tiba berubah dan dia menjadi muram. "Jika bukan karena Lin Chen dan si kecil, saya khawatir saya akan dibunuh oleh keluarga Wang Anda. Sekarang Anda harus berurusan dengan Lin Chen dan si kecil, dan Anda masih membiarkan saya pergi. Saya pikir kamu orang tua yang bodoh." Sialan berkata kepada lelaki tua berambut putih itu. Dia tidak memiliki kesan yang baik. Wang Chengtian ingin membunuhnya sebelumnya, tetapi sekarang lelaki tua berambut putih itu ingin menyingkirkannya di 2 atau 3 kalimat. Tentu saja sialan tidak mau, dan tidak ada ruang untuk bermanuver dalam nada kata-katanya. Setelah mendengarkan kata-kata sialan, urat di dahi lelaki tua berambut putih itu menonjol. "Saya berani mengatakan bahwa dia tua dan bodoh, dan sialan adalah yang pertama." Jika dia tidak khawatir tentang konsekuensi membunuh sialan, lelaki tua berambut putih itu akan bergegas dan menamparkan gadis bodoh ini sampai mati. Lin Chen juga memandang sialan dengan sedikit terkejut, dan menghela nafas dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu bahwa sialan juga memiliki sisi yang begitu tangguh. Ketika dia melihat Lin Chen dan menoleh, wajah sialan memerah. Dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya ketika dia menunjukkan sisi seperti itu di depan Lin Chen. Namun sekarang bukan waktunya membicarakan hal tersebut, prioritas utama adalah bagaimana menghadapi lelaki tua berambut putih ini. Pria tua berambut putih itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menekan amarah di dalam hatinya. Dia berkata dengan suara muram, "Sepertinya Nona Xia tidak mau pergi. Kalau begitu, aku akan tersinggung." Sialan tidak ingin pergi, dan lelaki tua berambut putih itu tidak berani benar-benar membunuh sialan, tapi tetap saja tidak masalah untuk memberinya pelajaran. Selain itu, targetnya adalah Lin Chen dan Xiao Baoxiong. Dengan kekuatannya, bahkan jika sialan turun tangan, dia juga mampu membunuh Lin Chen dan Xiao Baoxiong. Bagaimanapun, tingkat kultivasi kedua belah pihak terlalu berbeda, dan pemahaman mereka tentang misteri tidak berada pada tingkat yang sama. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Sialan sedikit cemas. Dia benar-benar khawatir lelaki tua berambut putih itu akan berurusan dengan Lin Chen dan Xiao Baoxiong. Begitu mereka melakukannya, yang terakhir pasti bukan tandingannya. Orang dan satu binatang. Huff. Pria tua berambut putih itu mengabaikan sialan. Dia melambaikan tangannya, dan tekanan tak terlihat menimpa sialan. Di bawah tekanan ini, sialan tidak bisa bergerak, dan hanya bisa menatap Bailan dengan mata terbelalak. Tua rakyat. Kekuatan fisik sialan mencapai 2,1 juta kilogram. Dia juga memahami niat pedang waktu dan sangat kuat. Namun, dia masih sepenuhnya ditekan oleh lelaki tua berambut putih itu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya tekanan ini. "Nak, jika kamu membunuhku, kepala keluarga Wang, kamu harus mati juga." Setelah mengambil kendali sialan, lelaki tua berambut putih itu menoleh dan menatap Lin Chen dengan ekspresi muram dan berkata. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan ada gelombang lain. Kekuatan tak terlihat muncul, dan kekuatan tak terlihat ini mendekati Lin Chen dan Xiao Baoxiong. Ho ho. Beruang kecil yang mengamuk itu meraung marah, dan tubuhnya langsung membengkak hingga berukuran 15 kaki, lalu dia meraihnya dengan cakar yang membuat seluruh bulu di tubuhnya berdiri. Dia jelas sangat takut pada beruang itu. Kekuatan tak kasat mata dari lelaki tua berambut putih itu. Cara orang kuat di alam Baoyuan, serangan macam apa ini? Lin Chen juga merasakan kulit kepalanya mati rasa. Lin Chen merasa bahwa begitu lelaki tua berambut putih itu menggunakan kekuatan tak kasat mata ini sesuka hati, dia tidak akan pernah selamat. Jika itu membombardirnya. Dibandingkan dengan pejuang di alam Dao sejati, keuntungan terbesar dari orang kuat di alam Baoyuan adalah dia dapat mengaktifkan rahasia langit dan bumi, dan dengan demikian memahami rahasia dan misteri di dalamnya. Rahasia dan rahasia adalah bentuk yang lebih maju seni bela diri, begitu kuatnya bahkan dapat menghancurkan langit dan bumi. Orang tua berambut putih telah berada di alam Baoyuan selama beberapa dekade. Untuk dapat berkultivasi ke alam Baoyuan, kualifikasi dan pemahamannya sudah baik. Setelah puluhan tahun berlatih keras dan memahami, dia juga menyadari bahwa dia milik Baoyuan alam rahasia misteriusku sendiri.
Dan tekanan tak terlihat dan kekuatan tak terlihat yang mengunci sialan dan menyerang Lin Chen dan Xiao Baoxiong adalah makna mendalam yang dia pahami, rahasia tak terlihat. Alasan mengapa misteri disebut misteri adalah karena tidak ada batasnya. Misteri lelaki tua berambut putih itu sepenuhnya menunjukkan misteri itu. Misterinya yang tak kasat mata tidak dapat dilihat atau disentuh, kecuali orang dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat dapat mendeteksinya. Selebihnya banyak orang takut setelah terbunuh oleh misterinya yang mendalam, mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi.